فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada sore kali ini kita akan masuk pada bab yang keempat dari kajian Riyadhus Shalihin. Kita masih pada kitab yang pertama, yaitu kitab Al-Muqaddimat. Kita sudah habiskan bab yang pertama, bab tentang ikhlas dalam beramal. Kemudian juga kita sudah membahas tentang bab sabar. Kemudian kita kali ini membahas tentang bab yang keempat, yaitu bab as-sidq. As-sidq itu bisa bermakna jujur, kejujuran, dan juga bisa maknanya kebenaran. Ya, sebagaimana kebiasaan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, senantiasa beliau memulai bab baru itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah yang ke-9, surah At-Taubah. Di ayat ke-119, perintah untuk berbicara secara jujur, berucap dengan jujur dan berkata-kata dengan benar, yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ya, ini menunjukkan jujur itu adalah menular. Ya, sebagaimana dusta itu penyakit menular, maka jujur itu seolah seperti vaksinnya atau obatnya yang bisa menular ke yang lain. Ya, maka perintah dalam firman ini bukan perintah menjadi orang jujur, karena menjadi orang jujur itu tidak mudah, butuh tahapan dan proses yang harus dia lalui. Dan ini bukan sekian bulan, tapi tahunan hitungannya. Bahkan mungkin di umur kita saat ini yang sudah 40, sudah kepala 5, sudah kepala 6, mungkin kita masih belum bisa dikatakan seorang yang jujur. Ini latihannya berat. Ya. Maka firman Allah itu kunu ma'as shadiqin, bersamalah terlebih dahulu dengan orang-orang yang jujur. Karena kalau sudah bersama dengan mereka, perlahan tapi pasti kita akan merasa malu dengan kebiasaan dusta dan bohong kita, dan semakin akan menghilangkan sifat buruk tersebut, dan perlahan kita juga menjadi orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Ya, dan di sini Allah menyandingkan antara ketakwaan dengan kejujuran. Jadi ini suatu kelaziman. Orang yang bertakwa pasti jujur. Orang yang senantiasa jujur menjadikan dia perlahan menjadi orang yang bertakwa. Itu seterusnya. Ya. Kemudian juga beliau menukilkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Di ayat yang ke-35, ini ayat yang sangat panjang, hampir setengah halaman, namun intinya adalah pada bagian was-shadiqina was-shadiqat, dan
orang-orang yang jujur baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Maksud beliau menukilkan firman ini artinya tuntutan jujur itu bagi muslim dan muslimah. Ya, tidak hanya suami, istri juga dituntut untuk jujur. Tidak hanya putra yang bertanggung jawab kepada orang tuanya, namun putri juga demikian. Tidak hanya ayah yang diwajibkan untuk jujur, ibu juga wajib untuk berucap jujur. Laki-laki maupun perempuan perintahnya oleh Allah adalah untuk berkata yang jujur. Kemudian beliau juga menukilkan firman Allah Ta'ala yang terakhir, yaitu surah Muhammad. Ya, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat nomor ke-47, beliau menukilkan di ayat 21, falau sadaqullaha lakana khairal lahum, yang maknanya padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah. Maksud sadaqullah di sini, jujur kepada Allah adalah jujur dalam keimanan. Karena ada orang yang mengaku iman lisannya tapi hatinya tidak beriman. Ini namanya dusta dalam keimanan. Ya, sekedar pengetahuan definisi tentang as-sidq itu adalah keselarasan. Keselarasan antara yang di dalam hati dengan ucapan dan perbuatan. Jadi orang bisa dikatakan dia dusta dalam keimanan ketika ucapannya syahadatain, ucapannya betul-betul bersyahadat, tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak bersyahadat dan tidak mengakui Allah. Itu namanya dusta dalam keimanan. Demikian juga Allah juga mencela orang yang berucap tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ucapan. Ini juga tidak jujur dalam perbuatan. Ya, orang yang seperti ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan firman-Nya di surah ke-61 surah As-Saff. Ya, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mungkin banyak di antara kita yang hafal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berucap tapi kalian tidak mengerjakan apa yang kalian ucapkan? Memerintahkan untuk sholat, namun ternyata dirinya sendiri tidak mau sholat. Yang demikian kata Allah, kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqatan. Maqat itu murka. Allah tambahkan dengan kaburo, sangat besar murka Allah. Ya, seseorang yang berucap tapi ia tidak mengerjakan apa yang ia ucapkan. Ya, demikian seperti yang berbicara di hadapan semuanya ini. Ya, banyak ngomong, banyak berbicara. Kalau tidak dia amalkan, maka kelak harus dipertanggungjawabkan dan termasuk yang dibenci oleh Allah. Ini sesuatu yang tidak remeh. Ya, jadi yang namanya jujur itu keselarasan antara yang di dalam hati dengan ucapan dan dengan perbuatan. Itu adalah as-sidq. Ya, maka Al-Imam An-Nawawi beliau memasukkan hadis nomor yang pertama dari bab kebenaran atau bab as-sidq. Ya, namun secara urutan dari keseluruhan ini adalah hadis nomor ke-54 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sudah berulang ya kita mendengar nama Ibnu Mas'ud, termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, mungkin di antara 15 terbanyak sahabat yang meriwayatkan hadis. Beliau sekitar 848 hadis, belum mencapai 1000 hadis ya. Di antara 15 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, beliau kisaran di urutan 11 atau lebih ya. Nah, di sini beliau menyampaikan Nabi SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan." Perhatikan ya, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan yang sangat banyak. Albir,
kebenaran, kebaikan dan seterusnya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan tentulah kebaikan pasti menunjukkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduq, sungguh seseorang betul-betul menjaga kejujurannya, ya, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga ia dituliskan oleh Allah termasuk di antara siddiqa, orang yang senantiasa jujur. Berusahalah untuk selalu jujur sampai Allah mencatatkan dan mencatut nama kita termasuk di antara orang-orang yang jujur. Kebalikannya, Nabi teruskan hadisnya, sabdanya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ya, sebaliknya, sungguh perbuatan dusta itu menunjukkan kepada al-fujur. Al-fujur itu apa? Perbuatan keji, perbuatan buruk dan keburukan yang lain. Yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan jelas saja segala yang fujur atau fajir maka akan menunjukkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzib, dan sungguh seseorang terus-menerus berucap yang dusta, terus-menerus berkata bohong, terus-menerus menyebarkan berita hoax. Ya, la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai akhirnya Allah menggolongkan dia termasuk di antara pendusta. Ya. Jadi ini hadis yang sahih, ada dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, atau biasa kita sebut dengan muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali kita bisa katakan kejujuran itu mendatangkan berkah, dan kedustaan atau kebohongan mendatangkan musibah. Jujur berkah, dusta musibah. Selalu begitu. Ya. Dan sesungguhnya jujur itu sifat orang beriman, dan dusta itu sifat orang munafik. Selalu begitu. Ya. Jujur itu adalah pondasi keimanan, sedangkan dusta itu adalah benih-benih kemunafikan. Tidak akan bisa bersatu antara iman dengan dusta, dan tidak akan bisa bersatu antara munafik dengan jujur. Kalau ada keduanya, pasti perlahan akan hilang salah satunya. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan antara dusta yang itu milik munafik dan jujur yang itu adalah milik orang beriman, ya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'adzibal munafiqin, dan Allah hendak mengazab orang-orang munafik. Sebelumnya Allah menceritakan liyajziyal mu'minin, agar Allah memberi ganjaran baik bagi orang-orang beriman. Beriman dipisah dengan munafik, selalu terpisah, tidak bisa bersatu. Ya. Jadi perlu diterangkan betul-betul, perlu difahami bersama, menjadi seorang muslim jangan sampai berdusta. Jangan sampai berdusta. Pernah suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, ya, ayakunul mu'min jabbanan, ya Rasul, mungkin enggak sih orang beriman itu dia pengecut? Nabi menjawab apa? Naam, mungkin aja orang beriman dia pengecut, itu sesuatu yang mungkin. Mungkin dia fisiknya lemah, mungkin dia mentalnya juga rendah, maka dia menjadi seorang penakut dan pengecut. Mungkin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ditanya lagi, ayakunul mu'min bakhilan? Kalau gitu mungkin enggak sih orang beriman itu dia bakhil, dia pelit? Jawaban Nabi apa? Lagi-lagi na'am, iya mungkin. Ya, orang beriman itu bakhil, itu masih mungkin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi pertanyaan berikutnya yang ketiga, ayakunul mu'min kadzaban? Ya Rasul, kalau gitu mungkin enggak sih orang beriman dia pendusta? Maka jawaban Nabi apa? La, tidak mungkin. Ya, orang beriman tidak mungkin berdusta.
Nah, ini menjadi kecaman keras bagi yang sudah mengaku beragama Islam, bagi yang mengaku dirinya mukmin tapi masih suka bohong, masih suka dusta, masih suka menyebarkan berita hoax di medsos dan seterusnya. Nah, ini hati-hati, ya. Kemudian di sini Nabi SAW juga sampaikan beberapa manfaat jujur, ya. Di antaranya beliau sampaikan yahdi ilal bir, menunjukkan kepada banyak sekali kebaikan. Albir itu adalah kumpulan kebaikan-kebaikan. Jadi selalu berakhir baik orang yang jujur. Walaupun dikatakan kulil haq walau kana murran. Dalam pepatah bahasa Arab, berucaplah jujur, berucaplah benar walaupun itu pahit. Tapi pasti kesudahannya berakhirnya selalu baik, selalu husnul khatimah. Saya mau cerita sedikit nih tentang ada bentuk kebaikan dari orang yang suka jujur. Seorang alim ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami. Jarang dengar ya, Abu Yazid Al-Bustami. Suatu ketika beliau menjadi yatim, ayahnya wafat. Dia masih kisaran umur 10 tahun saat itu. Maka sang ibunda melihat anaknya sudah menjadi yatim, dia berpikir kiranya amalan apa yang bisa menyelamatkan suaminya kelak nanti di alam barzah maupun di yaumil qiyamah. Karena dia sudah wafat. Maka dia berpikir anaknya harus menuntut ilmu, harus menjadi alim ulama besar nanti. Maka si ibu ini dia jual semua aset yang tersisa yang sudah diwariskan oleh suaminya. Ya. Kemudian setelah itu dia dapat kurang lebih sekitar 40 dinar. 40 dinar. Ya, kalikan saja 3 juta lah. Sudah berapa tuh? 120-an ya. 120-an juta itu. Ya. Ibunya memerintahkan dia untuk pergi ke Hijaz, pergi ke Arab Saudi, ke Mekah, ke Madinah, itu Hijaz ya. Nah, di pinggiran laut itu. Ya. Kan Mekah itu kan nggak begitu jauh dengan laut sebenarnya, Mekah dan Jeddah. Nah, suruh pergi ke Hijaz untuk berguru ke sana bersama dengan para alim ulama di sana. Tapi pesan ibunya begini, ya, mohon kamu harus janji kepadaku, wahai bunaya, wahai anakku tercinta, wahai putraku, jangan sekali-kali kamu dusta. Jagalah kejujuran seperti apapun kondisinya. Maka terngiang terus ini. Ya, oleh si anak yang masih 10 tahun, masih polos. Ya. Maka sekarang kamu berangkat ke Hijaz bersama dengan qafilah, bersama kelompok dagang. Ya, kelompok dagang ingin pergi ke sana, maka si anak ini ikut serta dalam rombongan tersebut supaya aman. Ya, maka akhirnya berangkat ke sana. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada penyamun. Ya, ada perampok, ada lusus, ya. Maka penyamun ini ya ngambil semua yang dimiliki oleh kafilah tersebut, dari unta, dari kambing, ya, harta emas, mata uang, semuanya deh, pokoknya diambil, nggak ada yang tersisa. Sampai akhirnya ya kelompok penyamun ini mendatangi si anak Abu Yazid Al-Bustami. Kamu punya harta enggak? Ya, anak masih polos, Pak, dan dia ingat betul harus jujur kata ibunya kan. Bagaimanapun kondisinya, maka dia jujur. Ibuku meletakkan 40 dinar ya untukku dalam perjalanan menuntut ilmu, ya. Dia masukkan ke dalam kantung dan ia jahitkan di dalam bagian pakaianku. Maka diperiksa di kantong nggak dapat, diperiksa di tas nggak ada. Kenapa? Dijahitkan ke dalam. Ya, luar biasanya si orang ini dia jujur, ya. Tapi ya karena penyamun kaget ngelihat ada anak kecil umur 10 tahun bawa uang 100 jutaan lebih, Pak. Ya, kalau sekarang kan anak 10 tahun bawa ratusan juta kira-kira gimana? Ya kan? Ketawa kita kan, bohong paling kan. Maka mereka mengatakan kepada orang-orang, bohong si anak nih paling mau ngibulin kita. Ya kan? Akhirnya apa? Mereka nggak ngapa-ngapain itu. Ya. Kemudian mereka melapor kepada kepala penyamunnya, ya. Ditanya oleh kepala penyamun, sudah kalian habisi semua? Sudah habis, ya. Harta benda, emas, perak, mata uang, dinar, dirham, bahkan makanan kita ambil juga, ya. Terus habis itu diceritain oleh mereka kecuali satu anak
Loh, kenapa dengan satu anak? Diceritakan oleh mereka, ada anak 10 tahun ngaku-ngaku bawa uang 40 dinar. Paling ngibul dia. Kata si pemimpin, ya, coba datangkan si anak itu ke hadapan saya. Dibawa itu, Pak. Abu Yazid Al-Bustami dihadapkan kepada kepala penyamun, ya. Maka ketika sudah ada di hadapannya, Abu Yazid ini tidak gentar dan dia tetap jujur. Saya mau tanya kepada kamu, betulkah kamu membawa 40 dinar? Dia jawab, iya benar. Ini dijahitin sama emak saya. Ya, di dalam kalau mau periksa, nih periksa. Diperiksa benar 40 dinar ada. Dijahitkan di dalam pakaian dalamnya, di bagian dalam. Maka terkesan si kepala penyamun bertanya kepada dia, "Wahai gulam, apa yang menyebabkan kamu berucap jujur benar ada duit, padahal kami tidak dapatkan apapun dari kamu dan kami hendak melepas kamu dan yang lain. Kamu masih bisa pergi dan membawa hartamu. Selamat kamu kan?" Ditanya begitu. Maka dia jelaskan, bagaimana mungkin aku dusta sedangkan aku sudah berjanji kepada ibuku akan terus jujur bagaimanapun kondisinya. Maka si kepala penyamun ini terkesan betul dengan si anak dan dia berkata, jika kamu berjanji kepada ibumu untuk jujur, ya, bagaimana dengan aku sebagai hamba Allah yang dulu pernah berjanji kepada Allah selalu berbuat baik, beramal soleh, selalu sholat dan seterusnya. Maka sepatutnya aku lebih layak dan lebih pantas untuk taat dengan janjiku kepada Allah dibandingkan dirimu yang taat kepada ibumu. Maka dia berkata kepada seluruh staf penyamunnya, ketahuilah aku sekarang sudah taubat. Aku sudah menyesal. Ya, jika kalian mau ikut kepadaku, taubatlah kalian. Taubat itu satu kelompok penyamun. Ya. Nah ini luar biasa kejujuran. Yahdi ilal bir. Betul kata Nabi, jujur selalu menunjukkan kepada banyaknya kebaikan. Ya. Kisah An-Nu'man bin Sabit, masih ingat Nu'man bin Sabit siapa? Imam Abu Hanifah. Apa yang menyebabkan dia, ya, Nu'man ini menjadi seorang alim ulama? Ternyata karena dahulu ayahnya jujur. Jujur walaupun hanya sebutir apel yang dia makan. Kalau dia mau, ya, tidak jujur kepada pemilik aslinya bisa saja, toh pemiliknya tidak tahu. Toh apel itu juga jatuh begitu saja ke sungai, dia ambil pun karena kelaparan. Sebenarnya tidak ada celaan sedikit pun untuk beliau. Tidak ada sedikit pencelaan. Kalau dikatakan beliau tidak jujur, beliau makan makanan haram, maka dalam kondisi terpaksa. Dalam firman Allah di ayat ketiga dari surah Al-Maidah, "Famanidhura fi makhmasatin ghairu mutajanifil itsmin fa innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang dalam kondisi darurat terpaksa memakan apa yang Allah haramkan. Di awal Allah sebutkan yang diharamkan bangkai, ya, Allah sebutkan darah dan seterusnya, tapi Allah tutup ayat tersebut bagi yang dalam kondisi darurat dan dia mengkonsumsinya juga bukan karena kesengajaan dan karena kehendak dirinya, tapi memang kalau tidak dimakan dia akan mati, maka Allah Maha Pengampun. Itu yang terjadi pada Thabit, ayahnya Nu'man, ayahnya Abu Hanifah. Ya. Tapi dia tetap saja mencari pemiliknya. Ya, karena biar bagaimanapun itu bukan milik dia dan biar bagaimanapun dia sangat menjaga kejujuran. Akhirnya dia dinikahkan, enggak cuma dapat kehalalan sebutir apel, tapi dia dapat wanita solihah. Ya, dan akhirnya dari wanita solihah ini lahirlah Imam Abu Hanifah. Dan selalunya jujur, kata Nabi SAW, itu akan menunjukkan kepada jalan surga. Maka banyak sekali Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Allah disatukan antara anbiya, nabiyin, para nabi maksudnya, kemudian ada syuhada, dan di situ akan kita temukan ada siddiqin. Siddiqin itu siapa? Ya, orang-orang yang jujur. Di An-Nisa 69. Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia nanti akan bersama dengan orang-orang yang Allah senantiasa berikan mereka nikmat. Yaitu siapa saja? Para nabi, orang-orang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan mereka semua itu adalah sebaik-baik teman. Ya, ini bahkan pedagang, at-tajiru, ada hadis khusus dari Nabi kan, at-tajirul aminus saduqul muslim ma'asyuhada'i yaumil qiyamah. Pedagang, ya, penjual yang jujur, amanah, dan dia seorang muslim. Nanti di hari kiamat bersama-sama dengan orang-orang yang mati syahid. Keutamaan, ya, dan keberkahan selalu ada pada perniagaan yang didasari dengan kejujuran. Perniagaan yang didasari dengan kebohongan, walaupun nominalnya keuntungannya banyak, tapi tidak ada keberkahan. Dia nipu orang, dapat banyak uangnya, tapi yang dia rasakan uang itu cepat habis, dan dia tidak merasakan itu. Kenapa? Keberkahannya sudah Allah hilangkan. Inilah keutamaan kejujuran dan keburukan dari dusta. Ya, Allahu a'lam bishawab.